Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Nah, jadi teman-teman, konsep esensial geografi terbagi menjadi 10, yaitu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi atau interpretasi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Kita masuk ke konsep pertama, yaitu lokasi. Lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah lokasi yang memperlihatkan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Lokasi ini dapat berubah sesuai sudut pandang penggunanya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian, berada juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Surabaya Malang adalah 102 km berdasarkan Google Maps. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya diangkutkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak Bandung Pekanbaru dengan pesawat dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep morfologi ini juga terkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contoh penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk daratan dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. Keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi transportasi dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dijangkau. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep keterjangkauan dalam kehidupan sehari-hari adalah distribusi bahan pangan dan dari Kabupaten Pacitan ke Kota Malang lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Contoh penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. Aglomerasi, suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama seperti fenomena Kampung Madura, Kampung Betawi, dan kampung-kampung lainnya. Nilai kegunaan. Interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu.
Hal ini ada kaitannya dengan fungsi visi seperti resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Contohnya adalah pantai dengan ombak yang tinggi seperti pantai di Pulau Nias dan Mentawai sangat cocok untuk destinasi wisata selancar. Interaksi peristiwa saling mempengaruhi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal ini terjadi karena setiap tempat mampu mengembangkan potensi sumber-sumber serta kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Contohnya, interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produksi industri. Kedua daerah ini saling berhubungan sehingga menjadi interaksi. Selanjutnya, diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian, struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Contohnya, contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep ini, misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. Lalu yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Contoh fenomena yang dikaji dengan konsep keterkaitan keruangan adalah peristiwa banjir. Daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Hutan di daerah hulu yang menjadi sarana resapan air hujan tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya adalah air langsung mengalir di hilir dan terjadi luapan air atau banjir. Nah, itu dia teman-teman, 10 konsep esensial geografi beserta contoh terapannya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kami hingga akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.